Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini agak istimewa rekan-rekan ya. Saya akan mencoba sebuah produk yang akan saya gunakan di workshop saya untuk membantu pekerjaan saya kalau sedang mati lampu atau listriknya padam. Sebenarnya udah ada genset ya rekan-rekan ya di workshop saya, cuma kalau genset itu suaranya kan keras ya rekan-rekan ya. Genset punya saya juga belum silent, dan untuk genset silent pun tetap ada suaranya. Maka dari itu kita memerlukan alat ini. Ini adalah sebuah power station ya rekan-rekan ya. Di sini ada 3 unit untuk barangnya, tapi bukan power station semua. Jadi untuk power station kali ini kita mencoba dari merek Bluetee. Nah, untuk merek Bluetee ini lagi naik daun rekan-rekan di Indonesia ya. Banyak banget yang menggunakan merek ini. Khususnya untuk kegiatan-kegiatan outdoor ya, seperti camping ataupun camper van atau acara-acara di luar ruangan yang di lokasinya nggak ada listrik, menggunakan alat ini. Nah, untuk yang pertama ini adalah modelnya AC200 Max. Ini adalah power station merek Bluetee yang terbaru, dan ini kapasitasnya besar banget rekan-rekan ya, 2200 watt atau 2048 watt hours. Jadi besar banget rekan-rekan ya. Kemudian di bawahnya ini adalah baterai extension rekan-rekan ya. Jadi untuk baterai tambahan, tapi bisa juga difungsikan sebagai power station. Nah, untuk yang bawah ini B300 modelnya, ini kapasitasnya lebih besar dari yang atas ya rekan-rekan ya. Ini kapasitasnya adalah 3072 watt hours, jadi sekitar 3300-an watt ya rekan-rekan ya. Kemudian yang terakhir ini solar panel rekan-rekan ya. Solar panel ini apa? Ini buat kita ngecas power station. Jadi kalau kita kerja di luar, tidak ada listrik sama sekali. Kalau power stationnya kapasitas baterainya sudah habis, kita bisa ngecasnya pakai solar panel juga. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita unboxing dulu untuk model yang pertama, AC Max 200. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita langsung unboxing saja. Kita akan cek kelengkapannya apa saja, terus nanti langsung kita coba untuk unitnya ya. Saya nggak sabar rekan-rekan ya, karena ini lumayan pengen banget ini rekan-rekan ya, dengan power station ini. Nah, ternyata di dalam di sini masih ada beberapa aksesoris ya rekan-rekan ya. Ini yang pertama disertakan adalah adaptor. Nah, untuk adaptor untuk pengecasan ini besar banget rekan-rekan ya, dan ini berat ya, lumayan berat. Kemudian sampai ini juga ada kipasnya. Selanjutnya di sini ada satu tas ini rekan-rekan ya. Di sini ada mereknya Bluetee juga. Ini kabel AC untuk nyambung ke adaptor tadi. Jadi ini satu set sama adaptor. Kemudian ini untuk pengecasan dari mobil ya rekan-rekan ya. Kemudian yang terakhir masih ada 2 lagi. Ini untuk 12 volt ya rekan-rekan ya. Yang selanjutnya ini yang terakhir adalah untuk kabel dari solar panel rekan-rekan ya. Jadi sudah disertakan semua ya, termasuk untuk kabel dari solar panelnya, nanti tinggal kita hubungkan. Oke, kemudian di sini masih ada buku-buku. Untuk buku-buku di sini yang pertama kartu garansi rekan-rekan ya, kartu garansi. Kemudian yang kedua di sini adalah buku manual instruksi seperti ini, tapi nggak ada bahasa Indonesia ini rekan-rekan ya. Tapi di sini ada yang penting rekan-rekan ya. Di sini ada QR code ya rekan-rekan ya, dapat kita gunakan nanti untuk install aplikasi. Jadi power station Bluetee ini dapat kita operasikan melalui smartphone kita. Jadi canggih rekan-rekan ya. Nanti kita coba ya. Oke, seperti itu untuk aksesorisnya. Sekarang kita akan langsung lihat untuk unitnya rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan, seperti ini ya ternyata untuk bentuk keseluruhannya. Bentuknya kotak persegi, dan di sini ada handle-nya kanan kiri rekan-rekan ya, dapat kita gunakan untuk membawa. Bodi-bodi dari bahan plastik bodi luarnya ya rekan-rekan ya. Finishingnya rapi banget. Kemudian untuk bagian atas di sini ada teksturnya, bagian bawah juga ada teksturnya. Baik rekan-rekan ya, kita mulai dari bagian tampak depan ya. Di bagian bawah di sini ada mereknya Bluetee. Kemudian di bagian atas di sini ada tombol power. Ini bahan powernya ini saklarnya bagus rekan-rekan ya, bahannya besi. Kemudian di bagian bawahnya ada modelnya AC200 Max 2048 watt hours. Di sampingnya di sini ada soket 12 volt DC 10 ampere, jadi 120 watt ya kurang lebih. Nah seperti ini soket lighter.
Kemudian di bawahnya di sini 12 volt DC 30 ampere. Ini lebih besar lagi rekan-rekan ya. Soketnya berbeda seperti itu. Kemudian di sampingnya di sini 12 volt DC 10 ampere. Jadi ketiga ini aja udah 40 ampere ya. Kemudian di sampingnya di sini USB-C 100 watt. Ini kalau untuk ngecas laptop, ngecas gadget yang pakai power distributor, nah pakai ini rekan-rekan ya, USB-C 100 watt. Gede banget rekan-rekan ya. Kemudian di sampingnya di sini ada USB-A 18 watt 2 kali ya rekan-rekan ya. Jadi di sini 18 watt gitu ya, 2 kali. Kemudian di sampingnya lagi ada USB-A 5 volt DC 3 ampere. Nah, seperti itu. Jadi untuk USB-A-nya ada 4, USB-C-nya ada 1. Dan yang terakhir di sini adalah output untuk AC 220 volt. Di sini totalnya tertulis 2200 watt. Ini gede banget rekan-rekan ya. Jadi kalau keempatnya ini dipakai, totalnya adalah 2200 watt maksimal ya. Kalau kita buka, ini penutupnya karet semua ya rekan-rekan ya. Ini penutupnya karet semua, fleksibel seperti ini. Nah ini soketnya seperti ini ya, standar soket Indonesia juga. Ini ada 4. Nih, ada 4 ya rekan-rekan ya. Dan di sini di bagian paling bawah di sini ada tulisannya pure sine wave. Jadi ini outputnya udah standar gelombang sinus rekan-rekan ya. Jadi kalau gelombang sinus itu aman untuk semua perangkat elektronik, mau kipas angin, mau magicom, mau kulkas, segala macam bisa menggunakan power station ini karena outputnya sudah pure sine wave. Nah, untuk di bagian tengahnya di sini ada layar LCD rekan-rekan ya, sekaligus sebagai kontrolnya. Di sini nanti adalah touchscreen. Kita bisa operasikan dari power station ini dari bagian LCD ini. Oke, di bagian samping kiri seperti ini ya rekan-rekan ya. Di bagian atas di sini ada fan untuk mendinginkan dari bagian dalam mesinnya jika panas ya. Jadi ini fan-nya otomatis. Kemudian di bagian bawah di sini ada beberapa soket konektor input. Ini yang bulat di atas dua ini adalah konektornya seperti ini rekan-rekan ya. Ini adalah baterai extension 01 51 volt, 2 DC ya. Jadi power station ini dapat menggunakan dua baterai extension. Ini baterai extension 1, ini baterai extension 2. Nah, ini digunakan untuk solar panel rekan-rekan ya. Untuk input solar panelnya di sini. Jadi dari solar panel masuk sini untuk pengecasan. Jadi kita mengecas pakai tenaga matahari. Kemudian yang paling kanan ini adalah input. Ini input dari adapter jika kita melakukan pengecasan menggunakan listrik ya rekan-rekan ya. Di sini adapter 58,8 VDC 8 ampere ya. Seperti itu untuk bagian paling kiri. Sekarang kita lihat di bagian kanan. Nah, untuk bagian kanan ini tidak ada konektor-konektor lagi ya rekan-rekan ya, hanya ada handle. Kemudian di sini ada fan atau kipas untuk mendinginkan elektronik di bagian dalamnya. Nah, untuk di bagian belakang di sini hanya polos saja rekan-rekan ya, nggak ada konektor apa-apa, hanya ada label di sini, merek, kemudian ada spesifikasi. Kemudian yang di bagian atas di sini ada wireless charging untuk smartphone. Dan ini satu unit ini, satu bagian ini adalah outputnya 15 watt. Jadi kita bisa langsung ngecas dua smartphone berbarengan. Mantap. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan coba untuk menyalakan dari power station Bluetooth ini ya. Kita langsung tekan power saja. Dan ini langsung menyala hijau. Di sini langsung ada logonya Bluetooth Initializing. Nah, seperti ini rekan-rekan ya untuk tampilan dari LCD menunya. Di sini ada beberapa menu. Di bagian samping ini ada home page, kemudian ada setting, data, kemudian alarm. Kemudian untuk bagian tengah di sini adalah kondisi untuk pengukuran. Ini yang di tengah ini adalah kapasitas dari baterainya rekan-rekan ya. Di sini tertulis 64% yang ada di bagian dalam ini. Kemudian ini bagian atas ini adalah daya saat pengecasan menggunakan lighter mobil atau menggunakan panel surya. Kemudian di sini adalah pengecasan menggunakan listrik adapter ya di sini.
Kemudian di bagian bawah ini adalah output DC, nanti ada kapasitas berapa watt yang keluar juga ada. Kemudian di bagian kanan di sini adalah output AC, ini juga bisa outputnya nanti ketahuan berapa outputnya yang keluar dari sini ya, AC. Yang DC yang dari sini. Kemudian untuk dalam bagian bawah ini ya rekan-rekan ya, ini adalah tombol pengaturan untuk output keluaran. Jadi di sini DC, yang sebelah kanan AC. Jadi kalau kita mau menjalankan untuk output yang DC di sini, kita on kan dulu yang di sini. Kita on kan DC output on. Nah, di sini on, sudah tulisannya sudah nyala. Kemudian di sini sudah mulai loading ya rekan-rekan ya. Karena ini nggak ada outputnya, berarti ini 0 watt. Nanti kita coba berapa watt ya rekan-rekan ya. Kita off kan dulu kalau tidak digunakan supaya tidak membebani dari baterainya. Kemudian kalau kita mau menyalakan output yang AC di sini, kita tinggal pencet yang AC, kita pencet on. Nah, seperti ini sudah menyala di sini. Dan ini sudah siap kita gunakan untuk AC-nya, untuk output 220 volt AC. Kemudian sekarang kita pelajari untuk setting. Di sini ada beberapa menu yang dapat kita setting ya, bahasa, kemudian output AC frekuensinya, kemudian DC inputnya, mau dari PV atau dari yang lain, kemudian ada settingan echo, kemudian touch sound untuk bunyi beep saat kita pencet. Kemudian kalau kita next, di sini ada status bluetoothnya disconnected, ini kalau kita hubungkan ke smartphone. Kemudian ini ada bluetoothnya bisa kita on off kan, ada buzzer settingnya juga, kemudian ada backlight brightness, ini dapat kita atur posisinya, ini semakin redup. Nah ini juga bisa semakin terang ke arah kanan. Nah ini paling terang. Dan yang terakhir di sini ada sleep time. Jadi kalau nggak kita operasikan, ini akan mati sendiri ya rekan-rekan ya. Kemudian ada menu satu lagi, ini untuk setting tanggal dan jam. Kemudian dapat kita gunakan juga di sini ada menu terakhir yaitu reset factory setting. Seperti itu rekan-rekan ya untuk menu settingnya. Kemudian tentunya ada data, beberapa data yang dapat kita lihat, ada produk info seperti ini, versi-versinya. Kemudian ada inverter charger di sini lengkap semua. Kemudian ada alarm history juga. Kemudian ada BMS maintenance ya, seperti ini ya rekan-rekan ya. Baterai online di sini satu ya rekan-rekan ya. Ini untuk baterai extension ya rekan-rekan ya, 2 dan 3. Jadi ini kosong untuk baterai extensionnya. Kemudian untuk yang terakhir adalah alarm rekan-rekan ya. Di sini adalah data alarm kalau ada error ataupun di sini ada malfunction, di sini alarmnya di sini tertulis semua historinya. Oke, seperti itu rekan-rekan ya untuk menu-menunya ini. Sekarang kita akan coba koneksikan ke handphone ya. Baik rekan-rekan ya, untuk koneksi dengan Bluetooth ini, Power Station di handphone sudah saya install aplikasi Bluetooth yang dapat kita scan di buku manual instruksi ya rekan-rekan ya. Tinggal kita klik saja di sini. Nah, di sini ada layar untuk awalnya. Baik rekan-rekan ya, ini aplikasinya sudah masuk ke dalam aplikasi dan menunya seperti ini rekan-rekan ya, hampir sama ya rekan-rekan ya. Dan di sini ada tombolnya DC, AC, kemudian baterai pack. Baterai pack ini kalau kita lihat di sini yang baterai pertama 64%, ini yang punya ini ya rekan-rekan ya. Ini untuk baterai extension 1 dan baterai extension 2. Jadi nanti totalnya bisa 3 baterai ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini kapasitasnya 64%. Ini kalau kita lihat 64 ya rekan-rekan ya. Dan ini bisa langsung kita on kan dari sini. Mau kita on kan DC. Oke, di sini langsung on rekan-rekan ya. Jadi ini berfungsi dengan baik. Kemudian kita on kan AC-nya juga, yang AC. Oke. Nah, di sini ada logonya jalan ya rekan-rekan ya. Aliran listriknya jalan. Nah, aliran AC dan listriknya jalan ya. DC dan AC jalan semua untuk alirannya. Tapi ini outputnya belum kita kasih output ya. Sekarang kita akan coba ya rekan-rekan ya. Dan untuk jarak kita bisa mengoperasikan dengan handphone ini, jaraknya ya sesuai dengan jarak Bluetooth aja ya rekan-rekan ya, sekitar 20 meter, 10 sampai 20 meter saya rasa sih masih bisa ya. Dan ini dapat kita matikan juga dari handphone rekan-rekan ya. Ini
nyala. Kita langsung matikan di sini. Power off device. Oke. Dah mati rekan-rekan. Powernya ya. LCD-nya juga mati. Sekarang kita nyalakan dari handphone, apakah bisa? Tidak bisa rekan-rekan ya. Kalau menyalakan dari handphone tidak bisa. Harus dari power utama. Oke rekan-rekan ya, ini untuk adaptornya yang digunakan untuk pengecasan menggunakan listrik. Kalau kita lihat spesifikasinya ya rekan-rekan ya, di sini outputnya 58,8 volt 8 ampere. Oke, dan ini untuk outputnya seperti ini. Kita tinggal masukkan di bagian adaptor di sini ya rekan-rekan ya, di bagian pojok bawah kanan. Oke, sudah. Oke rekan-rekan ya, sudah menyala untuk bagian pengecasannya, dan ini sudah mulai menyala rekan-rekan ya untuk input pengecasannya. Dan di sini tertulis 459 watt ya rekan-rekan. Jadi gede banget ini untuk kapasitas dari chargernya, karena memang baterainya juga gede, chargernya harus gede ya. Baik rekan-rekan, ini adaptornya sudah menyala hijau, berarti untuk pengecasannya sudah sampai full 100%. Di sini sudah 0. Jadi sudah otomatis off jika penuh, jadi aman ya, tidak overcharging. Kalau kita hitung waktunya dari kapasitas baterai 65% ke 100%, ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 14 menit. Menurut saya sih ini tergolong cepat ya rekan-rekan ya, dengan kapasitas baterai yang besar banget yaitu 2048 watt hours. Nah sekarang kita sedang mencoba untuk melakukan pengecasan power station Bluetooth AC200 Max ini rekan-rekan ya, menggunakan output lighter 12 volt dari kendaraan. Nah kebetulan ini yang ada di belakang ini lighternya adalah 120 watt rekan-rekan ya, jadi kapasitasnya besar dan sudah kita hubungkan ke power stationnya, dan di sini angkanya lumayan gede rekan-rekan ya, dapat 108 watt. Naik turun ya, kisaran di atas, masih di atas 100 watt. Jadi menurut saya ini besar, jadi untuk pengecasannya juga tidak terlalu lama. Oke rekan-rekan, sekarang kita sudah berada di workshop dan kita akan mencoba power station dari merek Bluetooth ini. AC200 Max kita akan gunakan untuk kerja rekan-rekan ya. Kita akan mengecas baterai ini yang sudah saya siapkan. Ini baterainya akan saya cas, akan saya coba cas menggunakan power station ini. Kemudian nanti kita juga akan mencoba menggunakan power station ini untuk menghidupkan dari power tool. Ini sudah saya siapkan power tool yang lumayan gede-gede rekan-rekan ya. Ini dari DCA, ini jigsaw-nya aja 600 watt rekan-rekan ya. Kalau ini kecil rekan-rekan, ini mesin bor AJZ02 strip 6A ini sekitar 230 watt, ini nggak terlalu besar. Nah ini yang gede ini rekan-rekan ya, Grinda DCA variable speed ASM 10 strip 100 ini wattnya 1000 watt rekan-rekan ya. Kita coba menyalakannya menggunakan Bluetooth power station AC200 Max ini. Oke rekan-rekan ya, nanti juga kita akan coba output AC dan output DC bekerja secara bersamaan. Yuk sekarang kita siapkan dulu, kita nyalakan untuk power stationnya. Sekarang kita langsung nyalakan saja ya rekan-rekan ya, dari Bluetooth AC200 Max nya. Nah ini sekarang kita tunggu loading dulu. Oke sekarang kita langsung nyalakan untuk AC nya ya rekan-rekan ya. Untuk output AC yang 4 ini kita langsung nyalakan saja ya. Langsung kita colokkan ya rekan-rekan yang di bawah aja. Oke ini satu, kemudian ini untuk charger yang kedua ya. Nah ini untuk baterainya, chargernya sudah menyala rekan-rekan ya. Ini sudah warna merah, berarti sudah melakukan pengecasan. Kalau kita lihat di sini untuk outputnya ngecas 2 ini rekan-rekan ya. Di sini 223 watt, gede banget ini ya charger dari DCA ini. Dan dari Bluetooth-nya juga masih oke rekan-rekan ya. Ini 223 watt, ini sudah enteng buat dia karena dia kan wattnya aja 2200 ini untuk baterainya ya. Sekarang kita akan coba untuk output DC-nya kita gunakan untuk mengecas dari speaker Bluetooth ini rekan-rekan ya. Ini kapasitas baterainya 10 mAh. Kita akan cas menggunakan output DC yang ada di sini. Saya menggunakan USB-C yang 100 watt aja. Nah, di sini. Oke, kita on kan. Jadi untuk pengecasan yang ke speaker Bluetooth ini dia hanya 10 watt saja rekan-rekan ya.
karena di sini memang kapasitas chargernya mungkin kecil. Sekarang kita coba mesin potong jigsaw. Ini dayanya sih cuma 600 watt ya, harusnya sih bisa. Oke, kita colokkan dulu. Kita kecepatan maksimal ya, maksimalnya 6. Sekarang kita langsung coba saja rekan-rekan ya, kita gunakan untuk memotong, kemudian menggerinda, kemudian langsung mengebur ya. Oke rekan-rekan, sekarang kita coba untuk memotong kayu langsung rekan-rekan ya, masih nyambung ke Bluetooth power station. Oke rekan-rekan ya, berfungsi dengan baik dan langsung terpotong kayunya. Mesinnya bekerja dengan baik menggunakan power station dari Bluetooth. Lanjut, kita akan coba menggunakan gerinda tangan. Powernya masih dari Bluetooth, memotong besi ya rekan-rekan ya, besi baja ringan. Kita coba rekan-rekan ya, kita nyalakan, dan ini 1000 watt. Mantap rekan-rekan ya, 1000 watt, dinyalakan pakai Bluetooth, tetap kuat dan dapat digunakan memotong baja ringan dengan mudah banget. Sekarang kita coba untuk pengeboran rekan-rekan ya. Ini mesin bornya nggak terlalu besar ya, cuma 200-an watt saja, enteng berarti buat Bluetooth. Kita coba langsung. Buat ngebor jadi enak banget rekan-rekan ya. Nah, kalau tadi kan sudah power tool rekan-rekan ya, yang dayanya besar-besar. Sekarang kita coba untuk alat-alat rumah tangga rekan-rekan ya. Siapa tuh malah nggak bisa ya. Tapi ini harusnya bisa rekan-rekan ya, karena ini outputnya sudah pure sine wave ya rekan-rekan ya. Jadi gelombang sinus. Harusnya untuk kipas angin, rice cooker, magicom, kemudian mixer harusnya bisa rekan-rekan ya. Yuk kita coba aja. Oke, kita nyalakan rekan-rekan ya. Berputar. Berarti berfungsi ya rekan-rekan ya, gelombang sinusnya. Biasanya kalau perangkat seperti ini belum sine wave, itu untuk model-model kipas angin, kemudian yang menggunakan motor-motor induksi itu biasanya susah untuk berputar rekan-rekan ya. Tapi ini outputnya benar-benar sine wave, jadi bisa mengoperasikan peralatan-peralatan rumah tangga, terutama yang induksi rekan-rekan ya. Kecepatannya kita naikkan 3, maksimal juga bisa rekan-rekan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya, kita sudah melakukan percobaan, kita sudah menguji dari Bluetooth Power Station AC 200 Max ini dapat bekerja dengan baik untuk beban yang berat maupun yang ringan. Untuk yang mesin-mesin AC ataupun DC ataupun yang peralatan rumah tangga, semuanya bisa dihandle dari Bluetooth AC 200 Max ini, dan memang kapasitasnya besar banget rekan-rekan ya. Kemudian tadi beberapa percobaan yang sudah kita lakukan tadi untuk menggerinda, memotong besi, kemudian memotong kayu, pengeboran, kemudian mengecas dari charger, menyalakan kipas angin, tadi hanya berkurang sekitar 4% saja rekan-rekan ya. Di sini masih 95%. Tadi awalnya kan 99% ya. Jadi ini kapasitas baterainya memang gede banget, 2200 watt. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan tambah lagi kapasitasnya menjadi sekitar 5500 watt rekan-rekan ya, karena kita akan mencoba yang satu lagi yaitu B300, yaitu adalah baterai extension rekan-rekan ya, baterai tambahan untuk yang Bluetooth AC 200 Max ini. Secara umum ini oke banget rekan-rekan ya, kalau digunakan di rumah ini bagus banget. Daripada kita menggunakan genset. Kalau genset itu kan suaranya berisik, tapi kalau ini benar-benar hening banget rekan-rekan ya, hampir nggak ada suaranya, karena ini kan menggunakan sistem baterai. Kita nggak perlu isi bahan bakar, kita tinggal colok listrik untuk mengecasnya, ataupun kita bisa menggunakan solar panel ataupun listrik DC dari kendaraan. Jadi banyak variasi pengecasannya rekan-rekan ya. Nanti di video ketiga saya akan coba untuk panel suryanya yang
PV 350. Kita akan coba untuk mengecas dari Bluetooth ini ya rekan-rekan ya. Nanti kita akan coba di video ketiga. Nah, mungkin yang perlu jadikan catatan rekan-rekan ya, di Power Station Bluetooth AC 200 Max ini adalah beratnya rekan-rekan ya. Saya sudah timbang, beratnya ternyata 30 kiloan rekan-rekan ya, 30 kilogram. Tepatnya sih sekitar 29,6 kilogram segitu itu ya rekan-rekan ya. Tapi kalau kita bulatkan ya sekitar 30 kilogram kurang lebih. Lumayan berat rekan-rekan ya kalau kita bawa pindah kemana-mana. Jadi nanti akan saya buatkan juga rak, jadi nanti dalam satu rak dapat kita dorong kemana-mana menggunakan roda juga, jadi dapat kita moving di rumah, mau kita pakai di mana ataupun di workshop, itu akan lebih fleksibel. Seperti itu ya rekan-rekan ya, video kita kali ini mencoba produk dari Bluetooth AC 200 Max Power Station. Produknya bagus. Buat rekan-rekan yang tertarik dengan produk ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video di bawah. Rekan-rekan bisa dapatkan info di sana tentang spesifikasi lengkap, kemudian harganya berapa, belinya di mana, rekan-rekan bisa lihat di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, mencoba B300 dari Bluetooth.